Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Dino Stephen. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama terkait dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disingkat dengan SPLTV. Jadi materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10 semester 1. Di video ini, kita akan belajar terkait dengan materi dan contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, yuk nonton video ini sampai habis. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Sekarang kita masuk di definisi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV adalah suatu sistem persamaan linear yang memuat persamaan dengan 3 buah variabel. Sistem ini dapat dituliskan dengan notasi A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Ini sebagai persamaan kedua. Dan terakhir A3X tambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini merupakan persamaan ketiga. Jadi ketiga persamaan ini membentuk yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Di mana A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, dan A3, B3, C3, D3 merupakan anggota bilangan real. Sedangkan X, Y, dan Z merupakan variabel berderajat atau berpangkat 1. Jadi di sini X, Y, dan Z merupakan variabel berderajat atau berpangkat 1 karena merupakan persamaan linear. Nah, di sini ada dua buah contoh persamaan. Kita mulai dari sistem persamaan yang satu. Sistem persamaan 1 adalah 4X tambah 3Y kurang Z sama dengan 8, X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 18, dan 2X kurang Y kurang Z sama dengan 2. Ini merupakan contoh dari SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel karena mereka mempunyai 3 buah variabel yang sama dan masing-masing variabel berpangkat atau berderajat 1. Sedangkan jika kita melihat persamaan 2 atau sistem persamaan 2 ini, X tambah 2Y kurang Z sama dengan 6, 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 10, dan 1/X dikurang 1/Y dikurang 1/Z sama dengan 1. Ini merupakan contoh persamaan yang bukan termasuk dalam SPLTV. Pertanyaannya, mengapa sistem persamaan ini bukan merupakan contoh dari SPLTV? Nah, hal yang menyebabkan persamaan ini tidak masuk dalam SPLTV adalah pada persamaan ketiga. Ada bentuk 1/X, 1/Y, dan 1/Z, di mana kita ketahui bahwa 1/X itu sama dengan X pangkat minus 1. Nah, jadi variabel X berderajat minus 1 atau berpangkat minus 1. Sedangkan kita ketahui syaratnya bahwa pangkat dari X harus 1. Begitu pula dengan 1/Y dan 1/Z, di mana 1/Y setara dengan Y pangkat minus 1 dan 1/Z sama dengan Z pangkat minus 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sistem persamaan ini bukan merupakan contoh dari SPLTV. Oke, sekarang kita masuk di model matematika. Di sini saya sudah memberikan contoh masalah dari sistem persamaan linear 3 variabel. Tika, Rani, dan Dian berbelanja keperluan sekolah di toko yang sama. Tika membeli 2 buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp8.000. Rani membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp6.000. Sedangkan Dian membeli
3 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp9.000. Pertanyaannya adalah, buatlah model matematika dari masalah tersebut. Oke, di sini ada 3 langkah untuk merancang model matematika yang berbentuk SPLTV. Nah, ketiga langkah itu adalah, yang pertama, identifikasi 3 besaran yang belum diketahui. Nah, dari masalah yang ada, 3 besaran yang belum diketahui di sini adalah harga buku tulis, harga pensil, dan harga penggaris. Nah, jadi 3 besaran ini akan kita misalkan sebagai variabel. Nah, jadi boleh kalian misalkan harga buku tulis, harga pensil, dan harga penggaris dalam bentuk variabel. Anggaplah harga buku tulis itu adalah X, harga pensil adalah Y, dan harga penggaris adalah Z. Terakhir, rumuskan SPLTV yang merupakan model matematika dari masalah yang diberikan. Nah, jadi berdasarkan masalah tersebut, kita bisa memisalkan tadi X adalah harga buku tulis, Y adalah harga pensil, dan Z adalah harga penggaris. Sehingga persamaan pertama adalah Tika membeli 2 buku tulis berarti 2X ditambah 2 buah pensil berarti 2Y ditambah sebuah penggaris yakni Z dengan total harga 8.000. Berarti persamaannya adalah 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8.000. Selanjutnya untuk Rani membeli sebuah buku tulis berarti X ditambah 2 buah pensil atau 2Y ditambah sebuah penggaris yakni Z dengan total harga 6.000. Maka persamaannya adalah X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 6.000. Terakhir untuk Dian ini membeli 3 buah buku tulis berarti 3X, sebuah pensil berarti tambah Y, dan sebuah penggaris berarti tambah Z dengan total harga 9.000. Berarti 3X tambah Y tambah Z sama dengan 9.000. Nah, inilah model matematika berbentuk SPLTV dari masalah yang diberikan. Oke, sekarang kita sudah mempunyai model matematikanya atau sistem persamaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk menentukan masing-masing nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear yang diberikan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan metode untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, ada 3 cara untuk menentukan penyelesaian dari SPLTV. Cara pertama, kita menggunakan metode substitusi. Cara kedua, kita menggunakan metode eliminasi. Dan cara ketiga adalah kita menggunakan metode gabungan, yakni menggunakan metode eliminasi dan substitusi sekaligus. Oke, di sini saya rangkumkan untuk langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV dengan menggunakan metode gabungan, yakni eliminasi dan substitusi. Langkah pertama, eliminasi satu variabel dari 2 persamaan sehingga kita peroleh persamaan 4. Jadi, pilih satu variabel yang ingin kalian hilangkan atau kalian eliminasi dari 2 buah persamaan sehingga kalian mendapatkan persamaan yang baru yang kita simbolkan sebagai persamaan 4. Persamaan 4 ini akan mengandung persamaan dengan 2 buah variabel. Langkah selanjutnya adalah kita eliminasi lagi satu variabel yang sama dari 2 persamaan yang berbeda sehingga diperoleh persamaan 5. Maksudnya adalah kita eliminasi lagi variabel yang kita eliminasi pada tahap 1 tetapi menggunakan 2 persamaan yang berbeda sehingga kita peroleh persamaan 5 yang juga mengandung 2 variabel yang sama dengan persamaan 4.
Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaan 4 dan 5 yang mengandung dua variabel, maka bisa kita eliminasi lagi satu variabel dari persamaan 4 dan 5 untuk menentukan variabel yang lainnya. Setelah dapat, maka kita substitusi variabel yang kita peroleh sebelumnya untuk mencari variabel-variabel yang belum diketahui. Oke, jadi ini adalah 4 langkah mudah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan. Oke, langsung saja kita melangkah ke contoh soal. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. 3x kurang 2y kurang 3z sama dengan 5. Ini sebagai persamaan 1. Selanjutnya, x tambah y kurang 2z sama dengan 3. Ini sebagai persamaan 2. Dan x kurang y tambah z sama dengan minus 4. Ini sama dengan persamaan 3. Oke, sekarang kita pilih satu variabel yang akan kita eliminasi. Apakah variabel x, variabel y, atau variabel z? Terserah kalian. Di sini coba kita eliminasi variabel x. Oke, jadi coba kita pilih variabel yang akan dieliminasi, yakni variabel x. Jadi kita eliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 2. Oke, kita tuliskan persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya adalah 3x kurang 2y kurang 3z sama dengan 5. Selanjutnya, x tambah y kurang 2z sama dengan 3. Oke, kita perhatikan variabel x. Karena variabel x mempunyai koefisien yang belum sama, maka kita harus menyamakan koefisiennya terlebih dahulu dengan cara kita kalikan dengan 1 dan 3. Oke, jadi persamaan pertama kita kalikan dengan 1. 3x dikali 1, 3x. Minus 2y dikali 1, minus 2y. Minus 3z dikali 1, minus 3z. Sama dengan 5 kali 1, 5. Selanjutnya untuk persamaan kedua, x dikali 3, 3x. Y dikali 3, 3y. Negatif 2z dikali 3, negatif 6z. Sama dengan 3 dikali 3, 9. Oke. Nah, operasi yang kita gunakan adalah operasi pengurangan karena variabel x mempunyai tanda yang sama, yakni sama-sama positif. Jadi tinggal kita kurangkan supaya variabel x-nya hilang. 3x dikurang 3x habis, kita coret. Set. Selanjutnya, minus 2y dikurang 3y itu sama dengan minus 5y. Minus 3z dikurang minus 6z itu sama dengan positif 3z. Sama dengan 5 dikurang 9 minus 4. Nah, kita perolehlah persamaan yang kita sebut sebagai persamaan 4. Nah, jadi ini persamaan 4 memuat dua variabel, yakni y dan z. Nah, jika tadi kita sudah mengeliminasi variabel x, maka kita harus eliminasi variabel x lagi, tetapi dari dua persamaan yang berbeda. Jika sebelumnya kita mengeliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 2, sekarang coba kita eliminasi variabel x apakah dengan menggunakan persamaan 1 dan 3 atau persamaan 2 dan 3. Di sini coba kita pilih saja persamaan 2 dan 3 karena pada persamaan 2 dan 3 variabel x mempunyai koefisien yang sama. Jadi bisa langsung dieliminasi. Jadi kita eliminasi lagi variabel x pada persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2-nya adalah x tambah y kurang 2
2Z sama dengan 3, X kurang Y tambah Z sama dengan minus 4. Karena variabel X mempunyai koefisien yang sama, maka tinggal langsung kita eliminasi. Operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan, karena variabel X mempunyai tanda yang sama, yakni sama-sama positif. Jadi tinggal kita kurangkan supaya variabel X ini hilang. X dikurang X habis, kita coret, set. Y kurang minus Y, berarti positif 2Y. Minus 2Z dikurang Z itu minus 3Z, sama dengan 3 kurang minus 4 sama dengan positif 7. Kita dapatlah persamaan 5. Oke, sekarang kita perhatikan persamaan 4 dan 5. Ternyata persamaan 4 dan 5 merupakan persamaan linear dua variabel, karena mereka mempunyai dua buah variabel, sehingga bisa kita eliminasi salah satu variabel untuk mendapatkan nilai Y atau nilai Z. Nah, jadi dari persamaan 4 dan 5, kita akan mengeliminasi satu variabel. Tinggal kalian pilih apakah kalian ingin mengeliminasi variabel Y atau Z. Di sini coba kita eliminasi variabel Z. Oke, eliminasi variabel Z pada persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya adalah minus 5Y tambah 3Z sama dengan minus 4. Persamaan 5-nya adalah 2Y minus 3Z sama dengan 7. Nah, kebetulan di sini variabel Z sudah mempunyai koefisien yang sama, sehingga bisa langsung kita eliminasi. Operasi yang kita gunakan adalah operasi penjumlahan, karena variabel Z memiliki tanda yang berbeda, yakni positif dan negatif, sehingga harus kita jumlah supaya variabel Z-nya hilang. Minus 5Y ditambah 2Y adalah minus 3Y. 3Z ditambah minus 3Z itu habis, kita coret, set, sama dengan minus 4 ditambah 7 adalah positif 3. Nah, jadi Y sama dengan 3 per minus 3 sama dengan minus 1. Dapatlah nilai Y atau variabel Y, yakni minus 1. Selanjutnya, kita bisa mensubstitusikan nilai Y untuk mencari nilai Z pada persamaan 4 atau persamaan 5. Tinggal pilih. Di sini coba kita substitusikan saja nilai Y-nya ke persamaan 4. Nah, jadi kita substitusikan Y sama dengan minus 1 ke persamaan 4. Persamaan 4-nya adalah minus 5Y, Y-nya adalah minus 1, ditambah 3Z sama dengan minus 4. Minus 5 dikali minus 1 adalah positif 5, tambah 3Z sama dengan minus 4. Positif 5 kita pindah ruaskan menjadi kurang, berarti minus 4 dikurang 5 sama dengan minus 9. Z sama dengan minus 9 per 3 sama dengan minus 3. Nah, dapatlah nilai variabel Z, yakni minus 3. Terakhir, tinggal kita cari variabel yang belum kita ketahui, yakni variabel X. Kita sudah mendapatkan variabel Y dan variabel Z. Jadi, untuk mencari nilai X, tinggal kita substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1, 2, atau 3. Kalian tinggal pilih. Di sini, coba kita substitusikan saja ke persamaan 2. Oke, jadi substitusi Y sama dengan min 1 dan Z sama dengan minus 3 ke persamaan 2. Kita peroleh persamaan 2-nya adalah X ditambah Y, berarti tambah minus 1, kurang 2 kali Z, Z-nya minus 3, sama dengan 3. X positif ketemu negatif, minus 2 dikali minus 3, positif 6, sama dengan 3.
X negatif 1 tambah 6 itu positif 5 sama dengan 3. Kita peroleh X sama dengan 5 pindah ruas menjadi negatif. 3 kurang 5 sama dengan minus 2. Oke, jadi kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z, di mana X-nya minus 2, Y-nya minus 1, terakhir Z-nya minus 3. Ya, inilah variabel yang kita cari. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah HP X, Y, Z itu sama dengan X-nya minus 2, Y-nya minus 1, Z-nya minus 3. Oke, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, semoga kalian bisa paham dengan materi ini. Untuk contoh-contoh lainnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai contoh ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya, karena video selanjutnya akan berisi soal-soal dan pembahasan terkait dengan materi SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.